Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 10, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMK Ma'arif NU Tonjong. Nah, pada kali ini saya akan memperkenalkan tentang sekolahan SMK Ma'arif NU Tonjong, khususnya jurusan BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Saya awali dari kondisi sekolahan. Nah, nama sekolah ini tidak asing lagi, SMK Ma'arif NU Tonjong, dengan alamat Jalan Raya Tonjong nomor 127. Kemudian bidang keahliannya namanya adalah bisnis dan manajemen. Kemudian program keahliannya bisnis dan pemasaran. Yang kompetensi kaliannya adalah bisnis, daring, dan pemasaran yang dikenal dengan BDP. Dan yang kedua, saya perkenalkan tentang materi pelajaran. Materi pelajaran untuk BDP dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengenai muatan nasional. Yang kedua, kompetensi kalian. Yang ketiga adalah muatan lokal. Sedangkan muatan nasional, ini saya percaya tidak asing lagi bagi kelas 10 yang baru, karena ini materinya namanya hampir sama dengan di SMP atau di tingkat SMP. Maka untuk muatan nasional, materinya, pelajarannya terdiri dari pendidikan agama, ini juga tidak asing. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara atau PPKN, ini di SMP juga tidak asing. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Ini sudah tidak asing bagi kalian. Kemudian yang kedua, ini barangkali yang materi-materi pelajaran yang asing buat kalian. Karena di SMP belum pernah Anda mendapatkan. Nah, materi-materi kompetensi keahlian yang ada di BDP, bisnis daring dan pemasaran, nanti Anda akan menjumpai pelajaran yang pertama diantaranya adalah penataan produk. Ini berikan materi baru buat kalian. Penataan produk. Kemudian yang kedua, bisnis online. Yang ketiga, pengelolaan bisnis retail. Yang keempat, administrasi transaksi. Yang kelima, produk, kreatif, dan KWU atau kewirausahaan. Sedangkan yang ketiga, muatan lokal. Di antaranya nanti ada pelajaran bahasa daerah. Tentunya bahasa daerah kita adalah bahasa Jawa. Nah, itu kira-kira materi yang disediakan nanti pada SMK Ma'arif dari kelas 10, 11, 12. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah yang kedua, kompetensi keahlian. Ini barangkali bagi kalian adalah benar-benar awam atau belum mengenal, maka nanti di sini akan dikenalkan. Di antaranya nanti ada penataan produk. Kalau Anda ingin tahu penataan produk-produk ditata sebagaimana, Anda bisa lihat di supermarket, pasar swalayan, departemen store, dan sebagainya. Di sana banyak barang-barang ditata sedemikian rupa rapinya. Nah, caranya menata itu bagaimana? Nah, itu nanti akan dipelajari di sekolah kita dengan mapel penataan produk. Kemudian yang kedua, bisnis online. Pada saat ini, dalam keadaan yang seperti ini, adanya wabah COVID, maka di sana sangat dibutuhkan bisnis secara online. Karena orangnya tidak perlu datang ke tempatnya, tidak perlu bayar secara langsung di tempatnya, orangnya tidak perlu datang langsung, tapi nanti hanya menggunakan alat, bisa menggunakan komputer atau bisa menggunakan alat yang biasa Anda pakai dan miliki alat seperti ini, atau menggunakan handphone, tinggal tekan sudah alamatnya kemana, mintanya barang apa, nanti minta dikirim. Nah, itu namanya bisnisnya menggunakan secara online. Kemudian, itu nanti akan dipelajari di kelas
baik mulai dari 10, 11 sampai 12. Kemudian yang ketiga, pengelolaan bisnis retail. Bisnis retail. Bisnis retail itu artinya bisnis yang secara eceran. Bisnis tapi secara eceran. Kalau dalam partai besar biasanya menggunakan agen, tapi ini secara eceran. Maka contohnya banyak. Di antaranya ada warung, ada kios, ada toko-toko, termasuk penjualan yang ada di pasar secara umum rata-rata adalah secara eceran. Nah itu nanti akan dipelajari dan dipraktekkan. Kemudian yang berikutnya adalah administrasi transaksi. Nah, nanti administrasi itu akan dibagi menjadi beberapa macam. Di kelas 10 nanti ada administrasi umum. Namanya administrasi umum. Di administrasi umum nanti akan dipelajari di antaranya berbagai macam administrasi, di antaranya satu di perusahaan-perusahaan, baik dalam bentuk PT, CV, maupun firma, termasuk di kantor-kantor. Nanti akan dipelajari macamnya apa. Kemudian lagi, nanti untuk administrasi di kelas 2 dan 3 akan diteruskan lagi. Nah, termasuk administrasi transaksi ini nanti termasuk diantaranya ini alat-alatnya. Nanti akan dipakai. Yang berikutnya adalah produk kreatif dan KWU. Produk KWU nanti Anda akan mempelajari diantaranya cara mendirikan perusahaan, baik dari perusahaan kecil, menengah maupun besar. Kemudian nanti mempraktekkan membuat suatu barang yang kreatif. Tapi dalam kondisi seperti ini, nanti Anda bisa membuatnya di rumah. Nanti tapi kalau dalam kondisi normal, dibuat di sekolahan, kalau tidak selesai bisa diteruskan di rumah masing-masing. Nah, itu tentang materi pelajaran sudah saya perkenalkan. Kemudian yang perlu saya peringatkan kembali atau yang perkenalkan lagi adalah alat-alatnya. Nah, ini alat-alat yang dipakai untuk BDP, bisnis daring dan pemasaran. Contohnya alatnya ini. Ini namanya cash register. Ini merupakan alat sistem pembayaran secara tunai. Nanti ini harus dipraktekkan baik kelas 10, 11 maupun 12 nanti harus bisa. Ini termasuk nanti akan dipakai banyak oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan perdagangan seperti swalayan, department store dan seterusnya. Alat yang pertama. Kemudian alat yang kedua ini. Alat yang kedua ini namanya adalah timbangan digital. Timbangan nanti ada yang timbangan manual, ada yang digital. Ini merupakan alat pengukur berat, terutama berat barang dan dagangan. Yang berikutnya ini namanya impulseller. Ini untuk apa? Ini untuk merekatkan plastik untuk membungkus suatu barang agar tidak terjadi pertukaran udara luar dan dalam biar tidak tertukar. Maka barangnya nanti awet, tidak gampang bahasa Jawanya melempem bahasanya. Kemudian yang berikutnya nanti ini namanya alat untuk membuat harga. Namanya adalah price labeling. Nah, saat ini alat untuk membuat harga tidak hanya ini, ada barcode, maka ada alat untuk membuat barcode harga. Nah, kalau ini yang manual. Nah, ini nanti juga harus dipraktekkan dan harus bisa. Kemudian alat yang lain yang belum tersedia di sini masih berada di lab, nanti bisa diperkenalkan lebih lanjut. Itu kemudian berikutnya, nanti ada alat namanya EDC. Ini biasa bawa. Alat yang namanya EDC adalah electric debit card. Ini merupakan alat yang dipakai untuk pembayaran secara kredit. Maka nanti kalau menggunakan ini harus ada kartunya. Alat ini kalau tidak ada kartunya tidak bisa. Maka harus ada kartunya. Bisa pakai ATM, bisa pakai kartu debit, bisa pakai kartu kredit. Nah, nanti Anda harus bisa mempraktekkannya. Nah, itu saya ulangi, itu alat-alat yang perlu nanti Anda harus bisa. Dan yang lainnya lebih banyak yang dipakai di sini, kalau komputer. Nanti untuk daringnya banyak komputer dan HP.
komputernya nanti Anda bisa melihat di lab, itu tinggal bisa dilihat dan dipraktekkan di sana. Kemudian lagi nanti di BDP ada kegiatan KI, nanti biasanya permulaan Anda naik ke kelas 11, dari kelas 10 naik ke kelas 11. Kalau nanti tidak ada suasana yang seperti ini, nanti insya Allah akan dilaksanakan. Kemudian lagi nanti kelas 2 sudah mau naik kelas 2 akhir, hanya kelas 2 akhir akan dilaksanakan prakrin, praktek kerja industri. Untuk BDP prakrin itu banyak diterapkan, yang sering dipakai di Tegal, di Selawi, Bumiayu, Purwokerto. Tapi dalam kondisi seperti ini saat ini lebih banyak di lokal, hanya di wilayah Bumiayu. Nah, contoh yang dipakai, yang banyak dipakai, diminati di swalayan seperti Toko Baru, ada Jadi Baru, ada kemudian Sahabat Alam, ada dan lain-lain seperti itu. Nah, silakan nanti kalau Anda mau sudah prakrin, silakan milih yang ada di mana, terserah Anda. Nah, kemudian nanti kalau Anda sudah mengikuti pelajaran seluruhnya, kemudian nanti akan diadakan ujian. Nah, nanti yang terakhirnya nanti Anda mestinya tujuannya setelah lulus kerja. Setelah lulus kerja. Rata-rata orang masuk SMK setelah lulus kerja. Nah, maka nanti setelah Anda lulus, jangan lupa Anda buat WA group, diserahkan kepada Pak Agus selaku yang memegang kekuasaan di BKK, Bursa Kerja. Nanti Pak Agus yang akan mencarikan tempat di mana perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Nah, maka nanti sekolah kita juga mempunyai BKK, ketuanya adalah Pak Agus. Nah, kiranya cukup sekian dahulu untuk pertemuan, nanti akan lebih lanjut nanti kalau sudah ada pertemuan secara tatap muka. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum